Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan di video kali ini masih dengan judul yang sama, yaitu Griot Pseudomyth. Dan sekarang sudah sampai di part ke-10-nya teman-teman. Nah, buat kalian nih, terima kasih banget yang sudah mendengarkan ceritanya dari part 1 sampai part sekarang ini. Makasih banget atas support kalian semua. Kalian semua hebat ya. Buat kalian yang baru datang di video kali ini, mungkin saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di video part sebelumnya gitu ya, agar kalian bisa mengetahui alur cerita di part kali ini. Nah gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu dong di kolom komentar ya, biar saya makin kenal dengan kalian semua. Oh ya, saya juga mau ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu hadir di channel Dimensi Mimpi ya. Ada Kak Rini, ada Kak Dian, ada Kak Esther, ada Kak Haini, ada Kak Herlina. Ada masih banyak banget nih di sini nih yang sudah selalu hadir ya. Pokoknya makasih banget buat kalian semua, love you all. Dan buat kalian yang baru hadir, makanya banyak-banyakin absen di channel ini ya, biar saya makin kenal dengan kalian semua. Oke deh, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, mungkin kalian sudah gak sabar ya. Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kampung Pesugihan. Keesokan harinya, tepat saat dimana aku ingin memecahkan teka-teki itu, aku pun meminta kepada salah satu orang kantor untuk mengantarkanku ke kota sebelah. Pikirku, dengan memecahkan teka-teki ini, aku mampu tenang dan mengetahui sedikit apa yang disembunyikan dari pantai yang disebut-sebut sebagai gerbang dari pantai utara. Tepat jam 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang ya. Aku berangkat menuju ke kota sebelah. Kebetulan di sana juga ada nenek dan juga saudara-saudaraku yang berasal dari bapak. Tapi kedatanganku ke kota sebelah tidak untuk bertemu dengan mereka, melainkan memecah teka-teki dari pantai tersebut. Perjalanan kali ini menggunakan motor milik salah satu anak kantor. Aku diantar oleh salah satu anak kantor untuk menuju desa W yang berada di kota sebelah. Selama dalam perjalanan, aku ditembak beberapa pertanyaan. "Mas, emang tujuan mas mau kemana?" tanya Mas Ajib kepadaku. "Ada yang harus aku bereskan mas." "Emang mas punya masalah apa ya?" "Semalam aku gak bisa tidur mas." "Loh kenapa? Masih diganggu ya?" "Enggak mas." Aku terdiam sejenak. Debu-debu jalanan mulai menyerang mataku. Aku lupa menutup kaca helm guna mengantisipasi debu-debu di jalanan yang bertebaran dengan bebas. "Terus kenapa mas?" "Mas tahu nggak pantai es di kota ini?" "Loh, ya tahu banget loh. Itu kan terkenal di sini mas." "Kira-kira jauh nggak ya dari sini?" "Ya nggak jauh sih mas, paling 1 jaman." Aku berpikir sejenak. Ini bukan masuk waktu libur. Aku tahu pekerjaanku masih terus berjalan. Kedatanganku ke pantai itu pun bukanlah keinginanku sendiri. Hati ini terasa berat untuk pergi ke sana. Namun selalu saja bisikan-bisikan itu terus mengantuiku setiap saat. "Jadi gimana mas? Mau ku antar ke pantai itu atau ke desa W dulu?" Desa W dulu aja mas." Motor pun memasuki ke sebuah jalanan desa. Di desa itu aku masih teringat tentang sebuah mitos yang beredar. Desa itu disebut dengan Desa Sajen. Entah apa yang menyebabkan desa itu disebut dengan Desa Sajen. Namun ada rumor yang mengatakan, jika kita tidak memberikan sebuah sesajen di sebuah pohon khusus, maka kita akan mendapatkan teror yang mengerikan. Rumor ini berkembang di bawah tahun 90-an bersamaan dengan bermunculannya rumor-rumor lainnya seperti kuntilanak keliling rumah, pocong ireng, dan juga lampor pesugihan. Entah masih banyak rumor yang pernah bapak aku ceritakan. Tapi yang pasti, dengan hal semacam ini, aku bisa mengetahui dengan luas terhadap mitos-mitos yang berkembang di masyarakat sana. Sebelum memasuki desa W, kita akan melewati sebuah desa yang bernama Desa M. Desa ini konon disebut-sebut sebagai kampung pesugihan. Di desa ini sendiri tersebar sebuah rumor yang mengatakan jika ada salah seorang warganya yang sengaja melakukan sebuah pesugihan dengan cara mencari tumbal di desa-desa lain. Karena itulah banyak orang yang berhati-hati jika berurusan dengan desa yang satu ini. Mereka juga enggan menerima barang-barang yang belum jelas tujuannya. Kembali lagi dengan desa W.
Desa yang masih menyimpan misteri dengan jumlah penduduk warganya yang bisa dihitung dengan jari. Ada rumor yang mengatakan tepat di tengah-tengah desa ini dulunya adalah sebuah makam. Karena itulah, desa ini dulunya dikenal dengan nama Desa Sajen, yaitu sebuah desa yang dulunya memiliki kisah kelam yang sangat mengerikan. Orang-orang desa ini seringkali meletakkan sesajen di tengah jalan, pepohonan, dan juga tempat-tempat tertentu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kekacauan dan kecelakaan ketika ada tamu yang memasuki desanya. Dan pada akhirnya, Desa Sajen masih menyimpan banyak rahasia yang sampai sekarang belum ada ujungnya. Aku tidak banyak berkata apa-apa sewaktu berada di desa ini. Aku hanya memperhatikan tiap gerak-gerik warga yang terbilang cukup aneh. Jika mereka mendapati warga asing yang masuk ke tempatnya, tatapannya berubah menjadi sangat sinis. Karenanya, ketika aku mendatangi desa itu, aku tidak banyak tingkah. Aku hanya ingin mampir sebentar untuk mengetahui langkah berikutnya yang harus aku ambil. Tiba di sore harinya, aku berkeinginan untuk kembali ke kantor. Aku ingin menemui Mas Aryo perihal bisikan yang berasal dari pantai es itu sendiri. Masih belum jelas apa yang menjadikan semua ini terus berkelanjutan hingga menjadikanku terus-terus mencari tahu terkait hal-hal yang tidak masuk akal. Namun dengan mengetahui hal rumit ini, mungkin aku bisa menjadikan ini sebagai pelajaran dan hikmah untuk kedepannya. Akhirnya tepat di jam 4 sore, aku meminta kepada Mas Ajib untuk mengantarkanku kembali ke kantor. Aku ingin beristirahat dan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan pantai es itu sendiri. Selama dalam perjalanan menuju ke kantor, aku membaca pesan WhatsApp yang masuk ke dalam handphoneku. Dan ternyata ada pesan dari Mas Aryo yang menyuruhku untuk segera pulang ke kantor. Heran, mengapa momennya bisa tepat ya? Apa ini hanya kebetulan atau memang sudah seharusnya berjalan seperti ini? Aku pun meminta kepada Mas Ajib untuk mempercepat dalam menyetir motornya. Tampaknya Mas Aryo juga menyadari akan bisikan yang menyuruhku untuk menuju ke pantai es itu sendiri. Singkat cerita, setibanya aku berada di kantor, Mas Aryo sudah berdiri di depan pintu. Dia kemudian memandangiku dengan pandangan yang penuh dengan kekhawatiran. Mas Aryo, sini masuk mas, ada yang ingin aku bicarakan. Terkait apa ya mas? Mas Aryo pun menyuruhku untuk masuk. Dia seperti menyadari apa yang menjadikan hatiku menjadi ragu dan penuh kekhawatiran. Mas dapat bisikan aneh kah semalam tadi? Iya mas, cuman beberapa jam yang lalu juga aku mendapatkan bisikan yang sama. Bisikan apa mas? Ada sesuatu yang menyuruhku untuk mendatangi pantai es di kota P. Jangan mas, mas jangan ke sana. Loh, kenapa mas? Itu jebakan. Aku belum mengerti apa arti jebakan yang baru saja diungkapkan oleh Mas Aryo. Apakah memang jebakan itu sendiri mengarahkan kepada seseorang yang berkeinginan untuk mencelakaiku? Jebakan apa ya mas? Setiap orang yang mendapatkan panggilan ke sana biasanya akan menjadi tumbal. Itu kemungkinan besarnya. Tapi yang aku rasakan dari bisikan yang Mas Panji rasakan juga, itu mengarah kepada tumbal pesugihan. Hah, aku terkejut mendengar hal itu. Mas Aryo seperti menakut-nakutiku dengan kalimat semacam ancaman dan peringatan keras. Aku juga pernah mas, ucap Mas Aryo. Hah? Mas Aryo pernah juga? Iya mas, aku pernah mendapatkan bisikan yang sama. Dan ternyata memang benar, ada seseorang yang ingin menumbalkanku. Dan mas tahu nggak, siapa yang ingin menumbalkanku? Tanya Mas Aryo. Emangnya siapa mas? Tetanggaku sendiri. Untungnya, Mas Aryo memberitahuku terkait bisikan aneh yang memang mengarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Alhasil, keinginanku untuk menuju ke pantai Selamaran pupus sudah rasanya. Tidak perlu lagi untuk mendengarkan bisikan yang mengganggu dan memang terkesan tidak baik untukku. Sore itu, Mas Aryo meminta kepadaku untuk tidak kemana-mana. Dia tidak mau lagi ada hal-hal aneh yang terjadi kepadaku. Pantai es yang memang sejak dulu dikenal oleh para warga sekitar sebagai pusat dari gerbang pantai utara ini seringkali memberikan pertanda-tanda kepada orang-orang tertentu. Sejak saat dimana pantai itu dipercaya sebagai gerbang masuk menuju sebuah istana kerajaan pantai utara, banyak orang-orang yang memiliki niat tidak baik untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat pemujaan. Hari itu juga, aku kembali diselamatkan. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak dijadikan tumbal. Mungkin jika aku berangkat ke pantai itu tanpa sepengetahuan Mas Aryo, jasa dan sukmaku bisa jadi akan menghilang dan dijadikan tumbal oleh seseorang untuk pesugihannya.
Alhasil, aku pun mendapatkan banyak sekali pelajaran terkait perjalanan yang baru saja aku dapatkan. Yang pasti, aku juga berhasil mengungkapkan mitos dari sebuah kampung yang disebut dengan kampung pesugihan yang berada di salah satu desa yang ada di kota P. Kampung ini sama seperti halnya dengan kampung-kampung lainnya. Namun yang membedakan, tiap blok dari kampung ini memiliki pesugihan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah rumor pesugihan tuyul yang ada di salah satu di desa kota P. Pesugihan ini diambil dari salah satu keluarga yang memiliki cerita kelam yang mengerikan. Sebut saja Pak Surip. Keluarga Pak Surip memang hidup pas-pasan. Dia hanya seorang petani yang memiliki sebidang tanah yang tidak terlalu luas. Seringkali dirinya mengeluh karena penghasilannya tidak setara dengan kebutuhannya. Apalagi untuk kebutuhan sehari-harinya, Pak Surip sampai rela untuk meminjam uang ke orang lain. Namun semuanya berubah semenjak Pak Surip melakukan perjanjian dengan salah satu dukun. Hidupnya semakin kaya raya. Segala kebutuhannya dapat diselesaikan. Dia juga mampu membayar seluruh hutang-hutangnya yang telah lalu. Bahkan semenjak Pak Surip menjadi kaya raya, banyak orang yang berdatangan hanya untuk mendapatkan rahasia dari kekayaan itu sendiri. Dan rahasia untuk menjadi kaya raya versi Pak Surip adalah dengan memelihara tuyul di rumahnya. Semenjak dirinya memelihara tuyul, ditambah lagi segala keinginannya yang terdahulu bisa terpenuhi dengan sekejap. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip dengan gampangnya melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Bisa dibilang, pesugihan yang dilakukan oleh Pak Surip tidak memerlukan tumbal atau apapun yang berkaitan dengan kematian. Syaratnya hanya tuyul itu harus diberi wadah. Yang dimaksud dengan wadah di sini adalah si tuyul itu harus disusui setiap hari. Dan secara kebetulan Pak Surip memiliki seorang istri bernama Ibu Nita. Pak Surip ingin menjadikan Ibu Nita sebagai wadah dari tuyul itu sendiri. Pak Surip tidak memberitahu kepada istrinya kalau dia melakukan pesugihan tuyul itu terhadap istrinya. Berawal dari Ibu Nita yang tiap malam mengeluh karena payudaranya seperti diremas-remas sesuatu. Ibu Nita kira itu adalah tindakan suaminya yang ingin melakukan hubungan suami istri. Namun keanehan itu terjadi ketika muncul bekas gigitan di ujung payudara Ibu Nita. Pak Surip mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu setiap hari. Selain itu, muncul bekas luka aneh dan sedikit membengkak di area puting susu milik Bu Nita. Pak Surip merahasiakan hal itu kepada istrinya karena dia tidak mau usahanya menjadi sia-sia ketika memberitahu kepada istrinya yang ternyata istrinya sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, semenjak Pak Surip melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju ke rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya, Pak Surip sedang mendeteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Dia seringkali melihat satu persatu rumah warga. Selain itu, dia juga mencari tahu siapa saja yang panen padinya banyak. Dari situlah Pak Surip akan mengincar target dengan panen terbanyak. Setelah Pak Surip berkeliling ke tiap rumah-rumah, dia mendapatkan seorang target. Korban pertamanya adalah Bapak Dirham. Pak Dirham pernah didapati Pak Surip main ke rumahnya. Awalnya Pak Dirham mengira Pak Surip hanya sekedar main. Namun ternyata anak dari Pak Dirham yang bernama Bagus ini tiba-tiba melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir. Bagus ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak Surip. Pak Dirham yang melihat itu awalnya hanyalah hal biasa. Namun ketika malam hari, dengan sekejap seluruh harta benda istrinya yaitu Ibu Tuti menghilang dengan seketika. Perhiasan dan uang senilai 10 juta hilang dengan raib di lemari Ibu Tuti. Atas kejadian tersebut, seluruh keluarga Pak Dirham geger akan hal itu. Akhirnya, para warga menelusuri keluarga Pak Surip. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak Surip yang mencuri seluruh hartanya. Warga kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Pak Surip. Mereka menuntut kepada Pak Surip bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Namun sebelum para warga berdatangan menuju rumahnya, Pak Surip memberitahu kepada istrinya untuk berlindung dan menghindari dari kejaran warga. "Bu, kamu nanti pakai mantel yang besar ya jika warga berdatangan," ucap Pak Surip. "Loh, emangnya kenapa Pak? Udah pakai aja." Akhirnya Bu Nita pun menggunakan mantel besar yang dia miliki. Tepat setelah Bu Nita menggunakan mantel besar itu, seluruh warga berdatangan. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Warga yang emosi terlebih dahulu langsung meminta kepada yang lainnya untuk segera membakar rumah Pak Surip.
bakar rumahnya, ya bakar aja tuh, bakar, bakar, teriak para warga. Kampung ini harus bersih dari pesugihan, jelas warga yang lainnya. Namun sebelum para warga membakar rumah, akhirnya Pak Surip dan Bu Nita pun keluar. Mereka terkejut ketika banyak warga mengangkat arit, golok, dan obor untuk mengepung keduanya. Ada apa ini ya? Tanya Pak Surip. Alah sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua melakukan pesugihan kan? Tanya warga. Loh, apa buktinya? Tanya Pak Surip. Dibawalah Bagus, anak Pak Dirham, untuk mencari tuyul itu. Pak Dirham akhirnya menyuruh Bagus untuk mencari tuyul yang dimaksud itu. Nak, coba kamu cari, ada nggak tuyulnya di dalam? Pinta Pak Dirham. Akhirnya Bagus pun dipersilakan untuk masuk ke seluruh ruangan rumah. Namun ketika dia mengecek ke seluruh ruangan, Bagus tidak menemukan tuyul tersebut. Ada nggak tuyulnya? Tanya Pak Dirham. Nggak ada Pak. Para warga pun mulai kebingungan. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana bisa Bagus salah melihat tuyul tersebut? Hah, kan? Nggak ada bukti kan? Tanya Pak Surip. Bu Nita menarik baju Pak Surip dan mengatakan hal yang mengejutkan. Pak, payudaraku sakit. Jelas Bu Nita. Tahan sedikit Bu, tunggu warga bubar, pinta Pak Surip. Ternyata Pak Surip menyuruh Bu Nita menggunakan mantel yang besar adalah untuk menutupi si tuyul dari pandangan Bagus. Akan tetapi, tuyul yang disembunyikan di dalam mantel tersebut malah menggigiti puting payudara dari Bu Nita. Dan untungnya, bersama dengan itu para warga pun membubarkan diri. Rencana Pak Surip berhasil dengan mulus. Namun, setelah kejadian itu, istrinya menjadi sakit-sakit tidak jelas. Sudah diperiksa kemana-mana tetap saja tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Lambat laun, Pak Surip merasakan hal yang tidak nyaman dengan kondisi istrinya. Dia pun bingung karena si tuyul ini selalu mengeluh meminta kebiasaan buruknya, yaitu menyusui kepada istrinya. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip marah akan hal itu. Dia bahkan sempat memukuli si tuyul karena telah membuat istrinya terjatuh sakit. Puncak kemarahan dari Pak Surip adalah ketika dia memutuskan kontrak itu terhadap si tuyul demi menyelamatkan istrinya. Pak Surip sendiri benar-benar merasa bersalah karena telah membuat istrinya menderita. Kontrak pemutusan hubungan antara Pak Surip dengan si tuyul itu berhasil dilaksanakan. Pak Surip tidak lagi melakukan pesugihan tuyul demi menyelamatkan istrinya. Namun imbasnya adalah seluruh harta yang didapatkan dari hasil pesugihan ludes terbakar. Pak Surip kembali jatuh miskin. Anehnya, tuyul yang diputuskan kontraknya oleh Pak Surip menangis di ujung desa. Orang yang pertama kali menemukan hal ini adalah Ikin. Ikin melihat tuyul milik Pak Surip sedang menangis. Setelah ditanya mengapa, tuyul itu menjawab karena tidak boleh menyusui Bu Nita lagi. Kisah itu adalah yang aku dapatkan sewaktu kegagalanku menuju ke Pantai Es. Sebenarnya ada banyak cerita lagi yang akan kutuliskan. Namun entah mengapa, selama aku menulis tulisan itu, aku rasa ada yang tidak beres dengan keadaan kamar. Kamar rasanya menjadi panas. Beberapa kali juga terdengar desisan ular. Mungkin aku sendiri telah banyak mengungkap misteri dari Pantai Utara beserta dengan mitos-mitos yang berada di dalamnya. Dan pada hari itu juga, 3 bulan pertamaku bekerja dan menempati rumah yang disebut dengan Griyo Sewu Demit. Aku selalu mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Karena itulah, dengan berhasilnya aku mengungkap misteri-misteri di Pantai Utara, semoga akan menjadi hal yang bermanfaat bagi semua orang yang mendengarkan. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk di part kali ini ya. Kita sampai di sini aja dulu. Dan untuk part selanjutnya, katanya Mas Restu part selanjutnya itu adalah part terakhir nih. Dan ada sedikit gambaran tentang part terakhir ini yang akan menceritakan tentang perjalanan menuju ke Yogyakarta beserta bentrokan hebat antara penghuni Pantai Selatan dan juga Pantai Utara. Wah, bagaimana ya kelanjutan ceritanya ya? Jadi nggak sabar nih. Kayaknya yang part terakhir ini, wah, seru banget ya. Oke deh, buat kalian yang mungkin penasaran akan kelanjutan ceritanya, stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Dan yang belum subscribe, makanya subscribe dulu dong dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Makasih banget atas supportnya. Dan mungkin hari ini kita cukup sampai di sini aja dulu ya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih seperti biasa. Saya di sini pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.